Penasaran nggak kenapa keripik kentang bentuknya bergelombang? Bayangin kamu sama teman-temanmu lagi nonton film sambil makan keripik. Kamu lebih suka nyelupin keripik yang rata atau yang bergelombang? Keripik rata nggak bisa nahan beban saus dan akhirnya patah. Yah, sausnya jadi kena kaos putihmu deh. Jadi, keripik bergelombang yang lebih kuat. Keripik bergelombang juga ngasih sensasi lebih enak di mulut. Keripik kentang biasa punya rasa minyak yang tajam sehingga mengurangi rasa kentangnya. Dan jari kamu pun jadi berlumuran minyak. Apa serunya coba? Jadi, lebih milih mana? Keripik kentang bergelombang atau yang biasa? Barcode emang bikin hidup kita jadi mudah, tapi kamu tahu cara kerjanya nggak? Garis hitam putih adalah kuncinya. Barcode dibaca menggunakan pemindai. Nah, pemindai ini dilengkapi laser yang mendeteksi pola. Laser itulah yang membaca barcode. Barcode menyerap cahaya dan sisanya dipantulkan. Komputer bisa memahami titik, garis, dan angka pada barcode. Bayangin garis hitam putih itu adalah 0 dan 1. Hitam menyerap cahaya dan putih memantulkannya. Aturan ini berlaku di sini. Bagian hitam artinya 1 dan bagian putih yang memantulkan cahaya adalah 0. Pemindai melihat bagian yang putih, bukan bagian hitam. Post-it udah jadi bagian hidup kita sebagai pengingat jadwal rapat atau janji ketemu dokter gigi. Tapi tempel yang erat di dinding ya. Ternyata selama ini kita salah menggunakan post-it. Kita nggak boleh melepasnya dari bawah karena bisa bikin kertasnya menggulung. Nantinya, kertasnya akan mudah lepas. Sebaiknya lepas kertasnya dari samping biar lebih simpel. Mirip awan dan rasanya manis. Dialah si permen kapas. Permen ini menggoda banget, apalagi buat anak kecil. Terlalu banyak makanan manis nggak bagus buat gigi. Semua orang pasti pernah mendengarnya dari dokter gigi. Tapi kamu pasti bakal kaget kalau tahu penemu permen kapas ternyata dokter gigi. Permen kapas ditemukan tahun 1895 oleh John C. Wharton, seorang pembuat permen, dan William Morrison, seorang dokter gigi. Mereka menamai produknya Fairy Floss. Keren ya namanya? Mereka menjual ribuan permen kapas di St. Louis World's Fair tahun 1904. Permen kapas masih ada sampai sekarang, apalagi di taman hiburan, dan dokter gigi masih menangani orang-orang dengan gigi berlubang. Beberapa hal memang nggak berubah. Kamu suka lollipop? Kok ada lubang di gagangnya ya? Kamu pasti pernah niup lubang itu kayak peluit ya? Tapi ternyata fungsinya adalah biar permennya nempel. Tangkai itu dicelupkan ke sirup cair. Sirup itu masuk ke dalam lubang, mengeras, dan mengelilingi tangkainya. Lemari es adalah penemuan luar biasa, tapi nggak semua orang tahu kisah gelap di balik pintunya. Undang-Undang Keselamatan Lemari Es diberlakukan bulan Agustus tahun 1956 agar anak-anak nggak terperangkap di dalam kulkas rumah tangga. Dulu, kulkas punya slot luar yang mengunci pintu kulkas pas lagi nggak dipakai. Pintunya cuma bisa dibuka dari luar. Tapi tenang, setelah ada aturan ini, kulkas rumah tangga diproduksi untuk bisa dibuka dari dalam. Dari dapur sekarang beralih ke kamar mandi. Kita biasanya cuek kepoin Instagram orang di toilet. Tapi coba tebak, ada lebih banyak orang yang punya ponsel daripada orang yang punya toilet. Berdasarkan laporan PBB, miliaran orang nggak punya akses ke toilet, terutama di wilayah Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Jumlah pemilik ponsel mengalahkan jumlah orang yang punya pipa air yang layak dan toilet bersih. Selain itu, saintis menyatakan ada 10 kali lebih banyak bakteri di ponsel daripada di kloset. Jadi, sebaiknya bersihin ponsel kamu setelah nonton video ini ya. Kamu pakai FaceTime atau Skype buat komunikasi sama orang-orang di seluruh dunia? Mungkin buat ngobrol, rapat, atau hal lainnya. Teknologi webcam lahir dengan tujuan yang masuk akal banget. Pada tahun 1993, peneliti di jurusan ilmu komputer University of Cambridge membuat sistem untuk melihat apakah teko kopinya kosong atau enggak. Kamu nggak salah dengar kok, peneliti butuh kopi biar otak mereka segar, kayak kita. Mereka bangun dari kursi, pergi ke teko kopi tapi kopinya kosong. Daripada mastiin ada orang yang bikin kopi baru, mereka malah masang sistem. Sistem ini menayangkan gambar ruangan tempat teko kopi itu disimpan. Saat itu ada 3 foto yang diambil per menit.
Itu udah cukup banget buat melihat tekonya udah kosong atau masih ada isinya. Makasih ya peneliti buat nggak bangun dari kursi, dan buat hal kecil lainnya seperti menciptakan ide cemerlang ini. Kamu beli telur yang cangkangnya putih atau coklat. Emang apa bedanya selain warnanya? Karena telur cangkang coklat cenderung lebih mahal. Kamu mungkin mikir pasti itu karena kandungannya. Bukan, warna cangkang telur nggak memengaruhi nutrisi atau kualitasnya. Kedua telur itu sama-sama sehat. Telur cangkang coklat lebih mahal karena ayam betina yang mengeluarkan telur itu lebih banyak makan. Merawat ayam ini lebih mahal daripada ayam telur putih, dan harga itu berpengaruh pada konsumen. Ada lubang di gagang sebagian panci dan wajan. Kita seringkali menggunakan lubang ini untuk menaruh alat dapur di pintu lemari. Ternyata ada fungsi lainnya loh. Bayangin, kamu lagi masak beberapa hidangan buat acara keluarga. Meja dapurnya penuh barang. Nggak ada tempat buat naruh sendok sayur. Nah, kamu bisa taruh sendok sayur itu di lubang yang ada di gagang panci. Sendok itu bakal aman di sana sampai waktunya buat ngaduk masakan. Tapi nggak semua sendok muat di lubang itu ya. Kadang bisa saja jatuh ke lantai. Mending cek dulu pas sendoknya masih bersih. Bayangin kamu beli mie dengan topping tambahan, tapi kamu baru aja pindah rumah dan piringnya masih ada di kardus. Susah banget kan makan di kotaknya? Apalagi toppingnya ada di bawah semua. Mana sausnya nggak rata pula. Ternyata ada cara gampang buat makan mie itu. Wadahnya bisa diratakan dan dijadikan piring. Buka aja bagian pinggirannya dan rebahkan. Selesai. Sekarang masalah piring udah beres. Bagusnya kamu nggak perlu repot-repot cuci piring. Kamu tahu nggak kalau tomat itu bukan sayuran tapi buah-buahan? Nah, alpukat juga. Semangka ternyata beri, dan masih banyak lagi. Kacang tanah tidak termasuk keluarga kacang. Kacang tanah beda sama almond dan kacang mete. Kacang tanah jelas tumbuh di bawah tanah dan dipanen kayak kentang. Bagian atasnya mirip semak-semak. Camilan enak ini nggak termasuk kacang karena tumbuh di bawah tanah, bukan di pohon. Kacang tanah ditarik dari tanah kayak wortel. Pas lagi nongkrong dan makan kacang tanah, jangan lupa sebutin fakta ini ya. Atau kamu bisa bahas ini pas ngeliat orang makan kacang tanah. Tapi menggolongkan makanan sebagai buah atau sayur itu emang susah-susah gampang sih. Kamu tahu siapa penemu kaos? Tahun 1904, Cooper Underwear Company nyiapin iklan dan ngenalin produk barunya dengan foto sebelum dan sesudah. Dulu ini disebut kaos daleman. Slogannya tanpa peniti, tanpa kancing, tanpa jarum, tanpa benang. Kayak namanya, baju ini dipakai sebagai daleman. Suatu hari, pelaut dapat pengumuman kalau mereka harus pakai daleman tanpa kancing di bawah seragamnya. Orang-orang langsung suka sama baju ini. Nggak lama kemudian, ribuan pria mulai memakainya. Meskipun kaos pertama dibuat pada abad ke-19, sekarang kita terbiasa sama kenyamanan memakai kaos. Apa kamu juga pakai kaos kayak pelaut? Pengait pada keranjang belanja ada fungsinya loh. Kamu tentu tidak mau kan menaruh jaketmu di dalam keranjang bercampur baur dengan kentang dan bawang? Gantung saja jaketmu di pengaitnya. Memang fungsinya untuk menata isi keranjangmu kok. Bagian dasar keranjang juga keren loh. Kalau belanjaanmu sudah penuh, angkat dan kaitkan keranjang belanja kecil untuk menaruh barang tambahan. Angkat kisi logamnya dan taruh keranjangmu di kisi horizontal di atas roda. Dan kencangkan dengan pengait bermanfaat itu. Ada daun yang nyelip di gigimu ya? Coba tips ini. Kadang memang sedikit sulit mengeluarkannya pakai benang gigi. Kamu perlu tekanan lebih kuat. Buat ikatan lalu simpul. Kalau sudah, keluarkan. Garis warna di pasta gigi memang unik. Tapi jangan tertipu loh ya. Ini cuma trik pemasaran. Pada tahun 1970-an, merek pasta gigi paling terkenal menambahkan warna biru untuk menunjukkan pasta giginya beraksi ganda. Yang satu warna juga sama-sama efektif kok. Nah, kalau bulu biru disikat gigi, sebenarnya ada fungsi khususnya. Lama-lama warnanya akan memudar. Kalau sudah begini, artinya kamu perlu ganti sikat gigi. Pernah lihat lubang kecil di bawah gembok nggak? Fungsi rahasianya untuk mengeluarkan air dan mencegahnya berkarat. Lubang ini juga sebagai tempat untuk melumasi gembok.
Dengan meneteskan minyak ke dalamnya, kamu akan lebih mudah membuka dan mengunci gembok. Bagian bergerigi di pinggiran uang koin bukan cuma hiasan loh. Orang zaman dulu mengikisnya, lalu melelehkannya untuk dibuat uang koin baru. Tapi berkat desain baru, kita akan tahu jika pinggirannya telah dikikis. Kalau kamu kesulitan mengupas jeruk, coba pakai alternatif ini. Potong dulu bagian atas dan bawahnya, buat garis membujur, lalu tekan sampai terbuka. Bagian runcing di atas tutup tube krim punya fungsi khusus loh. Tube ini biasanya disegel dengan foil. Jangan siksa kukumu deh saat membukanya. Balik tutupnya, lalu tusukkan ke segel foil. Bulatan karet di bawah tutup botol tidak untuk menginformasikan kalau kamu telah memenangkan persediaan soda seumur hidup. Fungsinya untuk menjaga minumanmu tetap awet dan bergas. Tutupnya mencegah soda dari tumpah, sedangkan karetnya menjaga gasnya agar tetap ada. Sampai kamu mau minumnya. Kalau kamu menghapus tulisan pulpen dengan penghapus warna biru, bisa-bisa buku tulismu berlubang semua. Bagian biru ini dipakai kalau kamu mau menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Tak masalah kok tulisannya dari pensil atau pulpen, asalkan kertasnya tebal. Jepitan rambutmu akan terus melorot kalau kamu memasangnya dengan arah yang salah. Bagian yang bergerigi harus ada di bagian bawah, di dekat kepala. Masih melorot juga, semprotkan hairspray ke jepitan sebelum kamu memasangnya. Botol kaca biasanya punya lekukan di dasarnya. Fitur ini bisa bermanfaat loh kalau kamu mau unjuk kebolehan. Tempelkan ibu jarimu di lekukan ini, lalu tuang isinya. Nah, fitur ini punya nama teknis Spand. Gula sachet yang biasanya ada di kafe-kafe itu bisa kamu buka dengan cara yang lebih mudah loh. Tuh, gampang kan? Tekan bagian tengahnya ke bawah. Tak ada lagi tuh gula berceceran di tangan, sampah kertas, bahkan kopimu akan lebih nikmat. Kemasan kapas bulat dilengkapi dengan tali agar kamu bisa menggantungnya di gantungan kamar mandi. Kamu tak perlu menarik dan membukanya setiap kali mau mengambil kapas kok. Lihat garis berlubang di bawahnya. Robek, lalu buka perlahan. Kenop pintu biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga lain. Alasannya, semua bahan kimia ini bersifat antibakteri, jadi bisa mencegah penyebaran mikroba. Cuma dalam beberapa jam, semua mikroba pengganggu akan musnah. Tetap saja sih, kamu harus cuci tangan. Leher botol dibuat panjang juga ada fungsinya. Pegang lehernya, bukan botolnya, kalau kamu mau menikmati minuman dingin. 2 resleting terlalu banyak ya? Mungkin, tapi sangat berguna loh untuk mencegah tangan jahil. Gembok saja kedua resletingnya, tas ranselmu dijamin aman. Tak punya kunci, kamu juga bisa mengikatnya dengan tali atau klip kertas, benda lain untuk menyulitkan copet. Kancing mungil di belakang kerah kemeja digunakan untuk menahan dasi agar tetap berada di posisinya, biar tetap rapi. Produsen sepatu juga memperhatikan pelanggannya loh. Kebanyakan sepatu lari saat ini dipasangi sistem anti-lecet. Kesannya keren banget ya, tapi wujudnya cuma berupa lubang tambahan di atas sneaker. Buat simpul di lubang tambahan itu dengan memasukkan talinya berlawanan arah. Silangkan talinya melalui simpul tadi, kemudian tarik talinya untuk memosisikan kakimu di tempatnya. Selamat berlari! Saat kamu beli tas, sepatu, bahkan snack, biasanya akan ada saset gel silikanya juga. Jangan dibuang ya, benda ini bisa menyerap lembab. Jadi setiap sepatumu agak lembab, masukkan saja gel silika semalaman. Mungkin selama ini cara keramasmu keliru. Yang benar, oleskan di akar rambut saja, jangan di rambutmu. Busanya bakal turun ke rambutmu juga kok. Fungsi margin buku bukan untuk membuat catatan tambahan atau membuat emoji, tapi untuk melindungi tulisan. Dulu, tikus-tikus lapar sangat dekat dengan manusia. Hewan nakal ini juga akan memangsa buku. Buku diberi garis margin agar mereka tahu batas menulis yang aman agak menjorok ke dalam. Dengan begini, tulisan mereka tak akan hilang dimakan pengerat rakus ini.
Cup plastik harus ada saat pesta barbeque. Cup merah ini sebenarnya bukan cup biasa loh, karena bisa dipakai sebagai alat takar cairan. Garis terbawah setara dengan 30 ml, yang kedua 148 ml, dan garis ketiga 355 ml. Kalau kamu suka menambahkan susu ke dalam teh, coba tips ini deh, balik kartonnya saat kamu menuang susunya, sehingga minuman ini tak akan berceceran. Sandaran kepala di mobilmu memang bisa membuatmu nyaman, tapi bisa juga menjadi penolongmu saat kamu melepasnya. Kalau kamu menariknya, akan terlihat 2 batang logam. Nah, kalau kamu sewaktu-waktu terperangkap di dalam mobil, pakai logam ini saja untuk memecahkan jendela mobil agar kamu bisa keluar. Kancing pada baju wanita ada di sebelah kiri, meskipun 85% manusia kinan atau tidak kidal. Seharusnya sih kancingnya ada di sebelah kanan juga ya. Tapi para wanita kaya zaman dulu punya asisten yang membantu mereka berpakaian. Jadi kancing di sebelah kiri ini malah memudahkan mereka. Kamu baru tahu ya? Tombol di kaca spion punya fungsi khusus loh. Untuk menaruh penyegar udara, gantungan hiasan, atau emoji smiley besar. Tapi sebenarnya sih berfungsi sebagai saklar pengubah mode siang dan malam di kaca spionmu. Saat malam tiba, mode malam menghalangi sorotan lampu dari mobil belakangmu. Sendok McFlurry punya handle kotak di atasnya. Fitur ini ditempelkan langsung ke mesin es krim, lalu es krim dan toppingnya bercampur di cangkirmu. Dengan begini, stafnya bisa menghemat waktu dan air karena tak perlu mencuci mesin setiap kali habis digunakan. Gantungan baju dari kayu memang sangat ngetren ya. Rupanya memang lebih menawan daripada yang berbahan plastik serta terlihat lebih alami. Tapi ada alasan lainnya juga, bahannya dipilih dari kayu cedar yang bisa mengusir ngengat secara alami. Tips bonus nih, tambahkan kulit jeruk kering ke lemarimu, dijamin deh ngengat tak mau hinggap ke situ. Perutmu keroncongan tuh, kamu belum mau makan besar lengkap dengan hidangan penutupnya ya? Ya udah, ada makanan sejuta umat kok, mie instan. Wah, kebetulan tuh, airnya sudah mendidih. Perutmu semakin bergemuruh, tapi masalahnya cuma satu. Cup styrofoamnya rusak dan mie-nya terpapar udara. Loh, ada celah kosong di dasar cupnya. Buat apa sih? Untuk melindungi mie di dalamnya dong. Bukan karena produsennya mau menghemat uang atau karena alasan lain. Kamu pasti bisa bedain juga kan? Kalau mie di dalam cup sulit sekali hancur. Tapi kalau yang pakai kemasan plastik, gampang banget dikeremes. Teknik ini disebut suspensi tengah. Mie dimampatkan agar tidak hancur saat didistribusikan dengan truk. Jadi, tujuannya bukan cuma untuk mempercantik penampilan, tapi juga agar mie lezat itu mudah matang secara merata. Saat bangun tidur, nafasmu bau singa ya? Tenang, ada cara praktis untuk mengatasinya kok. Mungkin kamu nggak habis pikir ya, kalau ternyata fungsi asli obat kumur bukan untuk mencuci mulut. Awalnya, cairan antiseptik ini digunakan sebagai produk pembersih lantai. Produk ini dijual ke rumah sakit sebagai antiseptik selama bertahun-tahun, tapi tidak begitu laku. Kemudian, ada ahli pemasaran yang mulai memasarkannya sebagai obat kumur. Bau nafas segar itu pun semakin populer. Tuh kan, ganti merek bisa jadi strategi pemasaran yang ampuh. Hidup tanpa internet di zaman now pasti akan sulit banget deh. Gak bisa streaming, main game online, ataupun ngecek foto Anabul yang unyu-unyu. Sebetulnya sih bukan itu tujuan awalnya. Tapi ya udahlah ya, prototipe internet dulunya bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, jaringan badan proyek penelitian lanjutan. Mesin ini sangat sensitif, jadi bisa gawat kalau tiba-tiba mati. Nah, agar mesinnya tidak dimatikan, di atasnya sampai ditempeli selembar kertas yang bertuliskan kata-kata sakti. Mesin ini server, jangan dimatikan. Menggunakan tinta merah pula. Emang mantul. Coret-coretan tinta merah yang dibuat Pak Guru di tepi buku tulismu sudah biasa kamu lihat kan? Nah, sebetulnya margin buku ini tidak dibuat untuk membuat coretan, tapi untuk melindungi buku dari kerusakan oleh gigitan tikus. Pada zaman dulu, tikus memang senang sekali menggerogoti kertas. Jadi, kalau tulisannya terlalu mepet ke pinggir, bisa-bisa malah dilahap tikus yang rakus ini. Dibuatlah garis pembatas vertikal agar tulisan penting ini tidak dimakan tikus.
Duh, pizzanya kebanyakan, jadi nggak habis semua. Mending simpan sisanya aja deh buat nanti. Untung ada plastik pembungkus, tinggal tarik dikit, gulungannya juga keluar. Wah, kok nggak mau lepas sih? Coba deh amati lagi wadah pembungkusnya. Ada fitur khusus di kotak panjang dan tipis itu yang pastinya bisa ngebantu. Kamu lihat tap karton di kedua ujungnya kan? Tekan aja biar gulungannya nggak geser. Kok aku baru tahu ya? Saatnya makan siang. Jadi pengen makan sushi California roll. Ada rumput laut, nasi, timun, alpukat, dan daging kepiting nih. Bukan daging kepiting ya? Sebetulnya sih itu cuma daging kepiting tiruan. Terbuat dari ikan putih murah yang dicampur dengan gula, kemudian dipanaskan dan dibentuk kotak. Lezat. Mungkin karena itulah makanan ini disebut hotdog dari laut. Nggak gitu juga sih. Microwave-mu punya fitur rahasia yang pastinya sudah pernah kamu lihat, tapi nggak benar-benar kamu perhatikan. Jaring-jaring hitam yang menempel di pintunya bernama sangkar Faraday. Sangkar ini memerangkap energi elektromagnetik atau gelombang mikro di dalam microwave. Dengan ini, kamu juga nggak akan ikut-ikutan gosong saat masak. Makanya, kotak ajaib ini bisa menghangatkan makananmu dengan cepat. Semua microwave punya sangkar ini dan kualitasnya bervariasi. Sangkar Faraday juga bisa memblokir sinyal dari ponsel loh, yang tentunya akan sangat bermanfaat. Masa kamu harus ribet-ribet berhenti masak popcorn saat mau angkat telepon? Nah, kalau pakai mode pesawat akan jauh lebih mudah. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Berapa level IQ-mu? Setinggi Einstein nggak? Kalau belum pernah, kamu nggak sendirian kok. Nilai median IQ cuma sampai 100. Lagi pula tidak ada bukti kuat yang menyatakan kalau Einstein pernah mengikuti tes ini. Dulu, kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu karena tujuan aslinya memang untuk membantu anak-anak yang kesulitan belajar. Kemudian, mereka tahu kalau tes ini bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan. Sekali lagi, bukan itu tujuan awalnya ya. Kamu belum pernah memecahkan gelembung di bubble wrap ya? Ih, rugi banget. Benda ini memang tidak dibuat untuk dijadikan mainan atau mengirim paket. Awalnya, bubble wrap dibuat sebagai wallpaper berpola versi baru. Dengan menyatukan dua gorden shower, si produsen membuat gelembung pertamanya. Tapi sayang, ide ini kurang populer. Setelah gagal jadi wallpaper, bubble wrap menemukan tujuan aslinya. Bisa melindungi benda yang ringkih. Saat komputer pertama dikirimkan, kemasannya dilengkapi dengan bubble wrap. Kebayang nggak tuh kalau semua dinding di seisi rumahmu dipasangi bubble wrap? Kira-kira cocok apa enggak? Komen di bawah ya. Semisal nih, kamu punya perusahaan besar, tapi kamu sudah menjual salah satu produknya yang paling terkenal di dunia. Bagaimana caramu menutup rapat-rapat rahasia perusahaanmu? Saat itu, formula Coca-Cola tidak dipatenkan. Resep pertamanya memang dipatenkan, tapi saat resepnya diubah, tidak ada paten terdaftar. Formula rahasianya cuma diketahui oleh segelintir orang di perusahaan tersebut. Dan bukan cuma itu aja, pesaingnya juga sangat menginginkan resep itu. Pada tahun 2006 lalu, salah satu pegawai mencoba menjual rahasia perusahaan, tapi gagal. Kalau kamu beli kasur baru dan terdapat peringatan "Do not remove under penalty of law" atau "Jangan dilepas sesuai penalti hukum", ingat baik-baik nih, peringatan ini bukan ditujukan ke kamu ya, tapi ke penjualnya. Sekitar 100 tahun yang lalu, pembuat matras memakai sembarang benda untuk mengisikannya. Mereka pakai bulu binatang, kasur rumah sakit bekas, atau pakaian. Kemudian, mulai diberlakukan peraturan yang lebih ketat. Kasur rumah sakit pun tidak lagi digunakan karena mengandung banyak sekali kuman. Daripada bengong saat hujan, mending bikin Play-Doh sendiri di rumah deh. Campurkan tepung, air, garam, dan pewarna makanan. Tada! Kalau kamu suka berkreasi, pasti akan terhibur selama berjam-jam. Lempung ini memang murah, bersih, tak beracun, pokoknya mantul abis deh. Tujuan awalnya sih bukan untuk mainan, tapi untuk membersihkan dinding sekitar tahun 1930-an. Saat itu, orang-orang mulai suka memakai wallpaper. Benda ini tidak bisa dibersihkan dengan sabun dan air. Akhirnya, dipakailah Play-Doh untuk menjalankan fungsi ini. Kamu pernah lihat lubang kecil di ujung gagang lollipop? Lubang ini bukan cuma hiasan atau alat musik yang bisa kamu tiup loh. Fungsi ampuhnya untuk menahan permen tetap berada di posisinya. Saat masih panas, adonan permen dituang ke dalam cetakan. Nah, setelah mengeras, permen ini masuk ke lubang, lalu terbentuklah semacam penahan. Kurang suka permen lollipop? Ya udah, gimana kalau permen jelly klasik gummy bear Amerika aja?
Aslinya sih bukan dari Amerika, tapi dari Jerman. Perusahaan asal Jerman mulai membuat permen ini pada tahun 1922. Dan nama aslinya Gummy. Gitu deh. Mereka terinspirasi dari beruang yang menari-nari di pertunjukan langsungnya. Permen ini kemudian berhasil tembus ke pasar dunia. Kamu pernah penasaran nggak dengan fungsi tonjolan di tombol F dan J pada keyboard? Tonjolan kecil ini bisa membantu memosisikan jari telunjukmu saat kamu mengetik cepat. Selalu taruh kedua jarimu itu di tombol F dan J ya. Kamu akan lebih mudah menjangkau semua tombol, terutama saat kamu tidak melihat ke keyboard. Kita semua pasti suka Slinky. Kalau kamu pernah lihat benda ini menuruni tangga dengan diiringi musik seru di latarnya, selamat, kamu memang penggemar berat YouTube. Saat video itu keluar, banyak orang dari yang muda sampai tua memang sangat menyukainya. Heboh banget deh pokoknya. Benda ini sebenarnya bukan mainan, tapi pegas. Awalnya dibuat untuk menahan perangkat bahari yang sensitif saat ditaruh di kapal. Gak ada seru-serunya kan? Nah, suatu hari saat benda ini jatuh dari meja, kita malah terpana dibuatnya. Setelah dilakukan eksperimen panjang, lahirlah Slinky versi baru. Wah, para ilmuwan ini layak mendapat penghargaan. Saku kecil di celana jeans tidak didesain untuk menaruh uang koin dan kunci. Aslinya dibuat untuk menaruh jam saku. Kamu nggak punya jam saku? Hah? Kok bisa? Di tahun 1890-an, benda ini kan ngetren banget. Nah, yang bikin jeans belelmu menarik bukan cuma ini aja. Coba deh lihat ke sekitar area saku. Pasti akan ada paku keling yang mencuat. Oh, bukan. Ini bukan gaya fashion zaman bahela kok. Paku ini punya fungsi penting, yaitu untuk menahan area sensitif di celana jeans agar tidak mudah rusak dan robek. Orang di zaman dulu sangat sering memakai celana jeans untuk melakukan pekerjaan fisik yang berat. Jadi, celana ini harus kuat. Kalau mereka tahu kamu cuma bayar sekitar 1,5 juta rupiah untuk beli celana jeans robek, mereka pasti bakalan pingsan karena kaget. Nah, ambil ponselmu. Bagus. Sekarang putar. Kamu lihat titik kecil di antara kamera dan lampu flash itu? Itu adalah mikrofon kecil. Pasti kamu belum tahu. Tapi kenapa ada di situ? Nah, waktu kamu menelpon, benda kecil ini sibuk bekerja mengurangi kegaduhan latar belakang yang didengar orang saat kamu berbicara. Betul, kalau bukan berkat benda kecil ini, panggilan teleponmu tidak akan sejelas sekarang. Kamu tersesat di hutan dan sedang bergegas kembali ke kemah. Tiba-tiba kamu ingat, kamu punya sesuatu yang bisa membantu. Kamu meraih salah satu tali dada di ranselmu dan meniupnya seperti peluit. Yap, betul. Banyak tas dilengkapi dengan fitur ini, terutama jenis tas untuk outdoor. Tak lama kemudian, kamu mendengar panggilan salah satu temanmu dan kamu pun mengikutinya kembali ke api unggun hangat berkat desain keren ini. Kalau kamu tipe yang ingin tahu, mungkin kamu pernah penasaran dengan kegunaan saku kecil di celana jeansmu. Iya, saku kecil yang ada di dalam saku yang besar itu loh. Orang sering pakai itu buat nyimpan koin dan uang kertas, tapi ternyata bukan dimaksudkan untuk itu. Sebetulnya saku itu didesain untuk menyimpan jam saku dengan aman. Mungkin dari sanalah asal nama jam saku. Akhirnya kamu tiba di rumah setelah hari yang melelahkan. Kamu nggak mood mau masak, jadi kamu duduk di sofa sambil nonton TV sebentar. Lalu memesan makanan. Gimana kalau Chinese food? Yap, mantap. Ada yang ngebel, pasti itu makananmu. Baunya enak banget. Tunggu, sebelum ngambil piring, coba lakukan ini. Buka kotak makananmu di meja. Wadah kotaknya bisa jadi piring yang pas. Dan kamu nggak perlu nyuci piring lagi. Soda kaleng dari paket makananmu juga punya fitur keren loh. Coba lihat kait logamnya. Itu loh yang kamu pakai buat buka kaleng. Ternyata sedotanmu bisa pas masuk ke sana. Sebenarnya memang itulah tujuan dibuatnya. Coba aja sendiri. Kalau kamu lagi di depan komputer, coba perhatikan keyboardnya. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Nih aku kasih lihat keyboard di layar. Huruf-hurufnya disusun dalam tata letak yang disebut QWERTY. Diambil berdasarkan 6 huruf di bawah angka. Ternyata tata letak huruf tidak selalu seperti ini. Dulu keyboard pernah disusun berdasarkan urutan alfabet yang kalau dipikir tentu lebih masuk akal. Tata letak alfabet tidak lagi digunakan karena dahulu ada alat bernama mesin tik. Masih ingat? Kamu tekan satu tombol dan bilah ketik akan meloncat keluar, menekan pita bertinta dan mencetak huruf pada lembaran kertas. Seiring waktu, pengguna mesin tik menjadi mahir dan mengetik dengan cepat. Bahkan terlalu cepat.
Akhirnya bilah-bilah ketiknya saling tersangkut sehingga mengganggu pengetikan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka membuat keyboard dengan susunan huruf yang diacak. Tata letak baru ini berhasil karena mempersulit pengetikan, memperlambat penggunaan mesin tik, dan mencegah kemacetan bilah ketik. Sekarang jauh lebih baik, nggak ada lagi bilah ketik, juga mesin tik. Hampir sih. Sekarang orang masih mengetik dengan cepat, tapi aku penasaran siapa yang lebih cepat, kita atau pengguna mesin tik ya? Keyboard juga punya fitur tersembunyi. Pernah lihat nggak ada tonjolan di dasar tombol huruf F dan J? Ternyata tonjolan itu untuk membantu orang menandai di mana posisi jarinya pada keyboard tanpa harus melepaskan pandangan dari layar. Mungkin kamu butuh secangkir kopi dari kafe favoritmu biar bisa benar-benar melek tiap pagi. Tapi waktu sampai di kantor, kamu takut menodai mejamu saat meletakkan kopi panasmu. Jangan khawatir, tutup plastikmu bukan hanya untuk menjaga agar kopimu tetap panas, tapi sekaligus juga sebagai tatakan. Sebetulnya ukurannya pas sekali sebagai penahan cangkir. Coba aja nanti. Tips yang ini akan berguna kalau kamu sedang masak di rumah. Mungkin kamu agak kesulitan memutuskan berapa banyak spaghetti yang kamu butuhkan untuk satu porsi, kayak aku. Nah, kalau kamu punya sendok pasta, coba ambil. Kebanyakan orang tidak tahu apa fungsi lubang kecil di tengah sendok itu. Mereka pikir itu untuk membantu meniriskan air atau semacamnya. Ternyata lubang itu berfungsi untuk mengukur porsi yang pas. Coba saja masukkan spaghetti kering ke lubang itu. Satu porsi spaghetti enak siap direbus. Waktu keluar buat beli hanger, kamu lihat hanger plastik lebih murah dibanding hanger kayu. Ini ada alasannya loh. Hanger kayu biasanya terbuat dari kayu aras. Dan bahan itu bisa mengusir serangga dan ngengat. Hanger kayu juga lebih kuat dan lebih awet, pas untuk pakaian yang akan disimpan lama dalam lemari pakaianmu. Saat menggosok gigi, mungkin kamu lihat ada bulu biru di sikat gigimu. Bulu biru itu bukan cuma buat hiasan loh. Sebenarnya bulu itu berfungsi untuk mengingatkan kamu kapan saatnya mengganti sikat gigi. Bulu biru ini kehilangan kekuatan dan warnanya saat sikat gigi sudah aus, jadi kamu tahu sudah saatnya membuangnya. Microwave seringnya mirip TV mini, khususnya yang ada lapisan hitam di tutupnya. Ini sebetulnya adalah fitur penting yang dipakai untuk menjaga agar radiasi tidak keluar. Secara teknis, lapisan ini disebut sangkar Faraday. Inilah yang membuatmu bisa berdiri di dekat microwave tanpa meleleh. Tapi bukan berarti kamu harus berdiri di depan microwave sambil ngeliatin makananmu panas ya. Paling nggak kamu tahu telingamu nggak bakal nambah atau semacamnya. Oke, nggak juga sih. Sebagian oven dilengkapi dengan laci di bawahnya. Menggoda banget ya buat nyimpen berbagai barang yang jarang dipakai. Tapi ada penggunaan yang lebih baik dari itu. Harusnya laci ini dipakai buat menyimpan makanan yang akan disajikan hangat-hangat. Kamu bisa mengeluarkannya dari oven dan menyimpannya di laci ini agar ovenmu kosong dan kamu bisa lanjut memasak. Nah, sekarang kamu di pesawat, lagi lihat-lihat sekitar, hitung-hitung ngabisin waktu sebelum take off. Waktu kamu memeriksa jendela, kamu lihat ada lubang kecil di bagian bawahnya. Tenang, jendelanya nggak pecah kok. Lubang itu berfungsi untuk melepaskan tekanan yang menumpuk seiring waktu saat pesawat naik turun, juga memungkinkan udara mengalir melaluinya. Nah, tunjuk tangan kalau kamu pernah gosokin sepatu di sikat samping waktu naik eskalator. Ya, aku juga pernah kok, mungkin malah terlalu sering. Tapi sikat itu bukan buat bersihin sepatumu loh. Ini adalah tindakan keamanan penting. Sikat itu mencegah tali sepatu, pakaian, dan benda lain tersangkut. Jadi kamu nggak bakalan jatuh waktu naik eskalator. Kadang ada sepotong kain yang disertakan di pakaian barumu. Biasanya ada kancing tambahan juga di kantong plastik kecilnya. Mungkin kamu pikir itu cuma buat nambal kalau nantinya bajumu sobek. Tapi bukan itu tujuannya. Kain itu untuk dimasukkan ke mesin cuci guna mengetes bagaimana reaksinya terhadap berbagai pencucian. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi mantel mahal barumu bakalan nyusut karena kamu udah tahu gimana reaksi kainnya kalau dicuci. Gelembung. Siapa coba yang nggak suka gelembung? Kebanyakan orang pasti pernah meniup gelembung waktu kecil. Sebagai orang dewasa, kita bisa mengenang itu dengan mandi gelembung. Setelah lelah bekerja seharian, berendam dalam gelembung hangat yang nyaman memang paling menenangkan. Betul kan? Dan gelembung itu bukan cuma membersihkan badan loh. Kalau kualitasnya baik, gelembung bisa berfungsi sebagai isolator panas. Jadi air mandimu bakal hangat lebih lama. Kadang ada lubang misterius di kotak coklat.
Saat makan 1 atau 2 kotak, biasanya aku nggak merhatiin lubang itu dan coklatnya kukeluarkan dengan menekan bagian dasar plastik. Tapi ternyata selama ini aku salah. Kalau salah satu lubang itu ditekan, ternyata coklatnya bisa langsung keluar. Oke, mulai sekarang aku bakal pakai cara itu aja. Yap. Satu tips lagi dari dapur. Gagang panci biasanya berlubang. Kebanyakan orang menggunakannya untuk menggantung panci di paku atau dinding sebagai cara menyimpan yang mudah. Lubang itu juga punya kegunaan lain loh. Saat memasak, kamu bisa memakai lubang ini untuk menahan sendok kayumu atau alat masak lain yang kamu pakai. Jadi makananmu nggak bakal belepotan kemana-mana waktu kamu naruh sendok. Botol kaca biasanya dilengkapi tutup. Ya iyalah, kalau enggak cairannya bakalan tumpah. Tapi di tutup model ini ada lapisan plastik yang kayaknya nggak ada gunanya ya. Tetot, salah. Itu segel. Segel ini menjaga supaya soda di minumanmu tetap awet. Ah, ini dia minuman yang kubutuhkan. Banyak kenop pintu terbuat dari kuningan dan itu bukan kebetulan. Kenop pintu dibuat dari kuningan sebab bahan ini adalah musuh bebuyutannya bakteri. Betul, kuningan bisa menghancurkan bakteri. Cocok bagi mereka yang ingin menjaga kebersihan rumah dan mencegah kuman. Hei, kamu mau ikan?